Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan mengulik pembahasan tentang keterampilan komunikasi antar pribadi oleh saya sendiri, Vina Intansari, dan rekan saya, Muhammad Alfan Solih, yang saat ini belum bisa bergabung. Langsung saja saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Ya, latar belakangnya. Di sini, sebagai insan komunikasi, penting kiranya kita mempelajari fenomena yang terjadi dalam proses komunikasi dari dulu hingga saat ini. Tujuannya adalah agar terwujudnya komunikasi yang efektif. Maka dari itu, komunikasi antar pribadi sangat penting untuk dibahas. Karena dengan terciptanya komunikasi antar pribadi, maka akan terciptanya hubungan yang akrab antara komunikator dengan komunikan, sehingga tujuan yang ingin dicapai bersama akan dicapai dengan sempurna. Langsung saja di sini rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu apa sih pengertian komunikasi antar pribadi, apa sih fungsinya dan tujuannya, bagaimana cirinya, bagaimana ekstensinya, terus bagaimana keterampilannya itu, gitu ya. Oke, langsung saja. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengertian komunikasi antar pribadi, mengetahui fungsi dan tujuannya, mengetahui ciri komunikasinya, mengetahui eksistensi komunikasinya, dan mengetahui apa aja keterampilan dalam komunikasi antar pribadi. Ya, ini pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sering disebut dengan dyadic communication. Maksudnya yaitu komunikasi antara dua orang. Jadi komunikasi antar pribadi itu biasanya antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan atau face to face gitu ya, yang langsung dapat feedback, langsung dapat jawaban. Jadi percakapan itu terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Nah, komunikasi jenis ini bisa berlangsung secara berhadapan ya kan, face to face, atau bisa juga melalui media seperti telepon. Ciri dari komunikasi antar pribadi adalah sifatnya yang dua arah atau timbal balik. Keuntungannya, komunikasi antar pribadi melalui tatap muka yaitu di mana melibatkan perilaku nonverbal, ekspresi facial, jarak fisik, perilaku paralinguistik yang sangat menentukan jarak sosial dan keakraban. Menurut Cassagrain, berpendapat seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain karena yang pertama, setiap orang memerlukan orang lain untuk saling mengisi kekurangan dan membagi kelebihan. Karena kita sebagai makhluk sosial ya, jadi kita memerlukan orang lain. Termasuk juga berkomunikasi itu juga termasuk kebutuhan makhluk sosial. Yang kedua, setiap orang terlibat dalam proses perubahan yang relatif cepat. Ya, kenapa? Karena perubahan sosial itu bentuk peralihan yang mudah berubah. Bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Yang ketiga, interaksi hari ini merupakan spektrum pengalaman masa lalu dan menjadikan orang mengantisipasi masa depan. Jadi apa yang dikomunikasikan hari ini bisa kita jadikan inspirasi untuk gimana nanti masa depan kita kayak gimana cara berkomunikasinya. Yang keempat, hubungan yang diciptakan jika berhasil merupakan pengalaman yang baru. Contohnya nih, kalau misal kita lagi ngobrol nih sama orang, terus ternyata kita nyaman ngobrol sama orang itu, komunikasi sama orang itu, nanti kita ada hubungan baru, misalnya, oh ini sebenarnya dari teman biasa awalnya, terus kita ngobrol nyaman sama orang itu, timbullah pengalaman baru, hubungan baru, yaitu jadi bestie gitu ya, contohnya seperti itu, salah satu contohnya. Oke, kita lanjut, yakni fungsi dan tujuan komunikasi antar pribadi. Fungsi dan tujuan komunikasi pribadi yaitu berusaha meningkatkan hubungan insani atau human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman orang lain. Jadi kalau kita berkomunikasi secara komunikasi pribadi secara langsung, itu bisa mengatasi konflik-konflik pribadi. Misalnya kalau ada miskom gitu, kita bisa menjelaskan langsung secara langsung biar
menghindari konflik-konflik pribadi itu. Terus mengurangi ketidakpastian, misalnya, ini besok jadi apa enggak sih? Kamu jadi nggak besok ke sana kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Tanya ke teman kita ya. Oh iya besok jadi kok ada gini 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 gitu. Oh iya ya makasih ya informasinya. Kita dapat informasi. Terus misalnya ada saudari kita dari Mekah gitu ya cerita. Aku di Mekah kemarin tuh beli gini. Terus aku bilang kayak gini. Akhirnya alhamdulillah dapat harga lebih murah karena beliau tahu kita orang Indonesia kita bilang gini gini. Oh jadi pengalaman saudara kita itu bisa kita ambil hikmahnya. Oh nanti aku kalau ke Mekah juga seperti itu gitu. Jadi dapat pengalaman dari orang lain tadi gitu. Jadi komunikasi antar pribadi juga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Selanjutnya, ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu keterbukaan. Komunikator dan komunikan saling mengungkapkan ide atau gagasan, bahkan permasalahan secara bebas dan terbuka tanpa ada rasa malu. Seperti contohnya seorang sahabat yang curhat dengan sahabatnya gitu. Mereka bebas mau cerita apapun gitu, karena mereka saling percaya juga, bisa dipercaya, mereka nyaman komunikasi dengan satu sama yang lain itu gitu. Bisa juga contohnya ada lagi misalnya eh, percakapan antara dosen dengan mahasiswa bimbingan skripsi gitu. Juga komunikasi antar pribadi. Yang kedua, empati. Jadi komunikator dan komunikan merasa situasi dan kondisi yang dialami mereka tanpa berpura-pura, dan keduanya menanggapi apa-apa saja yang dikomunikasikan dengan penuh perhatian. Apabila komunikator atau komunikan mempunyai kemampuan untuk melakukan empati satu sama lain, kemungkinan besar akan terjadi komunikasi yang efektif. Jadi kalau misal ada nih sahabat kita habis jatuh, terus cerita ke kita, si A tadi jatuh, cerita ke kita, Mbak tadi aku lu jatuh di sana lu, terus kita berempati lu, kamu nggak apa-apa kan? Apa yang sakit? Sini aku obatin gitu. Jadi mereka udah nggak berpura-pura, mereka yang habis jatuh itu curhat apa butuh diperhatiin, kita juga khawatir mereka kenapa-napa, akhirnya kita bantu kayak gitu. Jadi melakukan empati satu sama lain, nanti akan kemungkinan besar akan terjadi komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada dukungan ya. Setiap pendapat atau ide serta gagasan yang disampaikan akan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Dukungan membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas serta meraih tujuan yang diharapkan. Yang keempat, ada rasa positif. Apabila pembicaraan antara komunikator dan komunikan mendapat tanggapan positif dari kedua belah pihak, maka percakapan selanjutnya akan lebih mudah dan lebih lancar. Jadi kayak misalnya itu kita itu diberi motivasi gitu ya eh, tentang apapun gitu, motivasi rasa positif. Jadi kayak kita itu diberi sinyal sama orang itu, kita dikasih motivasi, diberi sinyal gitu dengan rasa positif. Maka percakapan selanjutnya akan lebih mudah dan lebih lancar gitu. Karena kita juga merasa nyaman, kita merasa juga termasuk kita dapat dukungan juga gitu ya. Yang kelima ada kesamaan. Komunikasi akan lebih akrab dan jalinan pribadi akan menjadi lebih kuat apabila memiliki kesamaan tertentu antara komunikator dan komunikan dalam hal pandangan, sikap, kesamaan ideologi. Jadi misalnya kita lagi apa seminar gitu ya sama teman kita. Terus kita berpendapat, Mbak, menurutku itu bagus ya, gini 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 bisa kayak gini gitu. Terus si temennya jawab, iya ya itu bagus gini gini gini, sependapat gitu, sependapat dalam hal pandangan kayak gitu. Selanjutnya mereka juga ngobrol, berkomunikasi antar pribadi pun lebih nyaman gitu karena mereka ada kesamaan tertentu gitu. Oke, selanjutnya eksistensi komunikasi antar pribadi. Komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan noise. Terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Jadi kayak langsung dapat feedback gitu ya biasanya.
Objek materi dalam ilmu komunikasi ialah perilaku manusia yang dapat merangkum perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, objek formalnya ialah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial, termasuk perubahan pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, kelompok, masyarakat. Yang selanjutnya, hubungan akan menjadi lebih bermakna apabila kita tahu bagaimana mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan ide-ide kita dengan cara yang orang lain dapat mengerti. Begitupun komunikasi antar pribadi dengan secara verbal dan nonverbal dapat memberitahukan apakah kita orang yang termasuk dominan atau menghargai, ramah atau menutup diri, peduli atau tidak peduli, atau berekspresi secara emosi atau bersikap hati-hati, mementingkan diri sendiri atau tertarik pada orang lain, tegas atau pasif, menerima atau menghakimi, dan lain sebagainya. Di sini yang terakhir kita membahas tentang keterampilan komunikasi dalam konteks komunikasi antar pribadi. Ada beberapa keterampilan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, keterampilan berbicara. Kita dapat merumuskan bahwa berbicara adalah menyampaikan pikiran, ya kan? Seperti menjelaskan gitu. Perasaan atau pendapat pada lawan komunikasi secara lisan, karena berbicara ya, jadi secara lisan. Oleh karena itu, menyampaikan pesan secara lisan maka bisa juga dinamakan sebagai komunikasi oral atau lisan. Tujuannya apa? Saat berbicara pada orang lain untuk mempengaruhi atau meneguhkan sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Terus, dan juga penyampaian pikiran, perasaan, dan pendapat secara lisan pada lawan komunikasi dengan tujuan tertentu. Melalui bicara. Gitu ya. Yang kedua ada keterampilan menyimak ya. Menyimak itu berarti mendengarkan, tapi mendengarkan belum tentu menyimak. Kalau misal mendengarkan nih, sekedar mendengarkan, tadi aku dengar di sana ada rame-rame ya, kenapa ya? Sekedar dengar, tapi nggak menyimak. Beda lagi kalau kita menyimak. Kalau kita menyimak berarti kita itu fokus. Kita fokus, kita mendengarkan juga, termasuk mendengarkan kan, karena menyimak ya. Terus kita konsentrasi, terus kita bisa menganalisis, bisa mencerna, bahkan kita bisa menyampaikan kembali apa yang tadi kita simak gitu ya. Jadi mendengar atau menyimak lebih dari sekedar menangkap suara dengan gendang telinga, tetapi juga memperhatikan dengan penuh konsentrasi, menganalisis, mencerna, dan merangkai makna bunyi-bunyian yang membentuk makna tersebut. Menyimak bukan hanya proses fisik yang melibatkan gendang telinga, melainkan melibatkan segenap diri kita yang membuat kita itu konsentrasi, menganalisis, mencerna, merangkai makna, dan menyimpulkan apa yang dikatakan sama orang lain. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Baik. Oke, keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan komunikasi manusia yang cukup penting ya, karena di era digital ini kita sering mendapat informasi dari membaca juga dari sosmed. Kita mau juga ada membaca gitu kan ya. Membaca bukan hanya dilakukan pada taraf komunikasi massa seperti membaca koran dan majalah atau running text di layar televisi, tapi juga dalam taraf komunikasi antar pribadi seperti membaca surat, membaca SMS, membaca WhatsApp. Kita hidup pada zaman di mana banyak komunikasi antar pribadi dilakukan melalui pembaca. Orang yang buta aksara tentu tidak akan mampu saling berkirim SMS atau chatting. Jadi mereka tersebut hal tersebut menunjukkan betapa membaca itu merupakan bagian penting dari komunikasi antar pribadi saat ini. Selanjutnya yakni keterampilan menulis. Kalau kita membaca berarti ada yang menulis, begitupun sebaliknya. Kalau kita menulis berarti ada yang akan membaca gitu. Menulis adalah sebagai pasangan keterampilan membaca. Tentulah keterampilan menulis. Kita membaca karena ada yang menulis dan begitu juga sebaliknya. Kita menulis karena ada yang akan membaca. Siapa yang membaca dan menentukan bagaimana kita menulis? Apabila kita melakukan komunikasi antar pribadi, maka kita menulisnya terkadang dengan menggunakan sandi-sandi tertentu, sehingga makna tulisan itu hanya diri kita sendirilah yang memahaminya.
apabila komunikasinya antar pribadi atau bersifat rahasia, ya, mungkin seringkali digunakan kata-kata tertentu ya, yang maknanya hanya bisa dipahami oleh orang yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi tersebut. Misalnya nih, kadang sesama bestie ya, sesama bestie lagi-lagi kita mencontohkan bestie ya. Sama bestie itu biasanya kita ngomongin siapa gitu ya, terus tapi kita samarkan namanya itu. Dan yang tahu hanya kita aja gitu. Hanya orang-orang tertentu, hanya kita aja gitu. Karena itu bersifat rahasia gitu. Salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan dengan baik saat menulis adalah siapa yang akan membacanya gitu ya kan ya. Tujuannya untuk siapa? Untuk anak-anak kah? Untuk orang dewasa kah? Atau untuk orang tua-tua? Ya gitu. Misalnya ini kita bisa contohkan, ibaratkan dengan kita berbicara. Jadi pada saat kita berbicara pada anak kecil, kita hendak mencadel-cadelkan diri gitu ya. Dadah, aku mau makan ikan, aku mau berenang berenang di tanah, gitu. Di tanah, biasanya gitu, kita cadel-cadelkan, karena kita berbicara sama anak kecil. Beda lagi kalau misal kita bicara sama dosen, sama rektor, masa kita cadel-cadelkan atau sama orang dewasa ya, orang atau siapa gitu, kita cadel-cadelkan. Kan apaan sih gitu kan ya, kok kayak gitu ngomongnya, gitu. Artinya, komunikasi yang kita lakukan akan bergantung pada siapa lawan komunikasi kita. Prinsip ini juga digunakan dalam komunikasi tertulis, gitu. Jadi, eh, dari contohnya itu yang tadi belum saya contohkan ya, yang pertama. Jadi contohnya komunikasi antar pribadi itu misalnya orang tua dengan anaknya, sahabat curcol dengan sahabatnya, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa bimbingan skripsi dengan dosen, dokter dengan pasiennya, itu juga termasuk komunikasi antar pribadi gitu. Oke. Alhamdulillah sudah selesai presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Tapi mohon maaf, jangan minta kepastian, karena saya presentasi bukan mengisi hatimu yang suci, yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.